Ganjar atau Puan, Megawati realistis membaca kehendak. Mood is golden. Yang disetting PDIP dalam soal menentukan siapa calon presiden yang akan dimajukan berlaga di Pilpres tahun 2024 menggambarkan betapa matang dan penuh perhitungannya PDIP ini dalam mengatur strategi. Diam dalam ketenangan. Sekali waktu trik-trik seolah terjadi silang pendapat dan adanya dua kubu di internal DPP PDIP dimunculkan. Mulai dari Hasto yang menyentil sana-sini sebagai strategi menakar sejauh mana kuatnya partai-partai mendukung capres yang telah mendahului deklarasi, sekaligus sinyal bahwa PDIP lebih siap dengan capresnya. Hanya saja belum saatnya dipamer-pamerkan. Skenario Bambang Pacul yang selalu membonsai elektabilitas Ganjar Pranowo. Sesungguhnya, memang bertugas memacul membersihkan jalan yang akan dipakai menggelar karpet merah bagi pencapresan Ganjar Pranowo sendiri. Munculnya Dewan Kolonel versus Dewan Kopel yang memang digunakan sebagai tes ombak dukungan, hingga yang terakhir teguran PDIP kepada Ganjar Pranowo yang dianggap mendahului titah sabda Megawati. Sepertinya merupakan tanda-tanda meski samar yang harus dilihat sebagai tetap berpeluangnya Ganjar Pranowo menjadi capres PDIP tahun 2024. Jika kita mencermati, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan statement Ganjar Pranowo yang menyatakan kesiapannya menjadi capres melalui PDI Perjuangan. Jika memang diminta demi bangsa dan negara, siapapun tokoh bangsa ini, khususnya tokoh-tokoh yang berada di PDIP, jika diberi pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Ganjar, pastilah jawabannya sama dengan yang disampaikan Ganjar Pranowo pula. Itulah spirit perjuangan kader PDIP gemblengan Megawati. Ini bukan pujian, abang-abang lambe. Terbukti di tangan Megawati banyak lahir tokoh-tokoh yang unggul dalam kredibilitas, kapabilitas, dan integritas. Selain itu, juga terbentuk kader-kader yang cerdas secara emosional, berkemampuan berkomunikasi yang efektif, selalu percaya diri dan optimis, tanpa berjarak dan bersikap dengan rakyat kecil. Cerdas menganalisis dan tepat dalam mengambil keputusan dan menginspirasi. Dan yang pasti, wawasan kebangsaan dan bernegaranya selalu berkiblat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan berkiblat pada impian kekhilafan ataupun cara bernegara lain yang tidak cocok, bahkan cenderung menggerus dan menghancurkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo, salah satunya dari sekian banyak kader PDIP yang oleh Megawati dipilih dan diberi kepercayaan menahkodai jalannya pemerintahan di Republik tercinta ini. Kurun waktu 8 tahun telah mampu mengubah dan mengembalikan wajah Indonesia yang sesungguhnya, dan mampu berlari mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, serta dengan keberanian tinggi mampu merebut kembali aset-aset bangsa yang selama ini dirampas dan dikuasai asing. Untuk selanjutnya, aset bangsa itu kembali menjadi sarana terciptanya kemakmuran rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Diakui atau tidak diakui, demikianlah realistis Joko Widodo sebagai kader PDIP dalam menunjukkan ketegasan dan kemampuannya memimpin bangsa ini. Bagi warga bangsa yang selalu menggunakan nalar kebenaran berpikir, menghargai, bangga, dan mencintai Indonesia, tentu tidak sedikit pun akan menafikan, menolak, menampik, mengingkari, dan menyangkal kenyataan perubahan arah kemajuan Indonesia saat ini. Keberhasilan Joko Widodo ini dengan sendirinya merupakan keberhasilan Megawati. Kepekaan Megawati membaca kehendak rakyat terbukti mampu membawa perbaikan Indonesia melalui Joko Widodo.
Sebutan petugas partai yang mungkin selama ini menjadi bahan ledekan dan olok-olok, ternyata mampu menjungkalkan kebodohan kaum pembenci dan penyinyir serta menenggelamkannya ke dalam kubangan comberan. Mereka terbirit-birit setelah tahu sekelas petugas partai saja memiliki kemampuan bekerja mengelola bangsa dan negara. Jadi tidak usah heran jika bangsa dan negara ini berhasil menjadi lebih baik dan lebih maju dipimpin Joko Widodo, lantas mereka tetap tidak mengakuinya. Berdasar realitas lebih tingginya kemungkinan keterpilihan Ganjar Pranowo dibandingkan Puan Maharani saat ini, serta membaca derasnya alur kehendak di tingkat akar rumput sebagai elemen terbawah dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan. Megawati sebagai pengendali dan penentu dipastikan tidak akan mengabaikannya. Di samping itu, darah politik Soekarno yang lebih mengutamakan kecintaan kepada rakyatnya tentu saja menurun dalam dirinya dan sanubari Megawati. Disinilah nanti akan terbukti bahwa untuk kesekian kalinya PDI Perjuangan melalui Megawati Soekarno Putri akan menunjukkan keberpihakannya kepada realitas kemungkinan keterpilihan Capres tahun 2024 yang diusungnya. Karena banyak yang meyakini bahwa Megawati sebagai politikus gaib tidak akan gegabah dan sembrono, mengabaikan kehendak masyarakat demi Puan Maharani dengan resiko PDIP sebagai pecundang di Pilpres tahun 2024. Resiko ini terlalu besar dan seraya berat untuk mengembalikannya menjadi partai nasionalis andalan masyarakat. Jika saja PDIP terlanjur sebagai pecundang di Pilpres tahun 2024 nanti. Demikian pula dengan Puan Maharani, yang juga telah malang melintang di perpolitikan Indonesia. Puan yang membawa nama besar Megawati dan sang kakek Soekarno diharapkan melihat dengan realistis kemungkinan keterpilihannya, meskipun sebagai anak biologis dari Megawati, Ketua Umum PDIP. Puan bisa saja memaksa kepada Megawati untuk mencapreskannya. Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya sudah mulai tampak dalam diri Puan Maharani. Kesadaran Puan akan kemungkinan keterpilihannya jauh lebih kecil dibandingkan Ganjar Pranowo. Tentu menjadi oksigen dan roh yang sangat dibutuhkan bagi napas PDI Perjuangan agar tetap hidup, berkembang, membesarkan, dan kokoh di masa mendatang. Sebagai petugas partai, pengurus DPP PDI Perjuangan, jabatan menteri, dan ketua DPR telah dan sedang diembannya. Ini membuktikan bahwa Puan bukan politikus yang digoreng dadakan, yang sedikit-sedikit merengek dan lantas orang tuanya turun gunung. Modal seperti itu tentunya berlawanan dengan gembelengan politik ala PDI Perjuangan. Meskipun harus diakui kebesaran nama Puan Maharani tidak bisa terlepas dari nama besar Megawati dan Insinyur Soekarno kakeknya. Simpatisan dan kader PDI Perjuangan tampaknya hingga saat ini masih setia pada satu garis komando Megawati. Tetapi yang namanya politik itu kan seni, mengelola kemungkinan. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Siap-siap saja jika derasnya arus kehendak akar rumput sebagai elemen terendah terkecewakan karena tidak terpenuhi kehendak yang disuarakannya. Tetapi perjuangkanlah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap usaha jika Megawati membaca dan memenuhi derasnya arus kehendak itu. Shalom, salam, dan rahayu.